Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu peserta pelatihan Canva milenial, ini Canva Education, angkatan 25, luar biasa sekali kita sudah sampai di angkatan ke-25, sudah belasan ribu guru yang merasakan betapa menyenangkan ya belajar dengan Canva Bapak Ibu. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama saya walaupun kita mengalami sedikit kendala teknis ya. Maksudnya itu kita tidak mengadakan pelatihan malam, biasanya memang kita dilakukan ya malam hari, tapi kebetulan nanti malam itu saya sudah ada agenda yang tidak bisa tergeserkan ya, sebenarnya bukan nanti malam, setelah ini habis ba'da asar saya harus berangkat, kemudian Kang Dero itu sebenarnya dari sudah beberapa hari yang lalu itu beliau demam ringan gitu ya, jadi tidak bisa diganggu, beliau perlu istirahat, jadi mohon maaf sekali untuk Bapak Ibu yang merasakan ketidaknyamanan harus melakukan pelatihan siang-siang seperti ini ya, biasanya kalau malam-malam kan nyaman. Tapi Bapak Ibu tidak masalah, untuk Bapak Ibu yang tidak bisa hadir juga kita masih tetap akan recording pelatihan ini, sehingga Bapak Ibu yang tidak bisa hadir bisa tetap mengikuti melalui YouTube yang akan nanti akan saya share setelah pelatihan ya. Kemudian Bapak Ibu yang hadir di sini ya nanti mohon bantuan nih, nanti mohon bantuan ketika Bapak Ibu nanti ditanyakan di grup, karena Bapak Ibu trainer ya yang berdua ya tidak mungkin bisa memfasilitasi semua pertanyaan. Kadang-kadang kita nggak sempat jawab itu sudah terlampaui oleh banyak-banyak sekali chat. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, kami berharap Bapak Ibu akan menjadi asisten kami yang mau rekan-rekan semuanya ini yang mau membantu ketika nanti ada teman-teman yang bertanya ya. Jadi jangan pelit-pelit Bapak Ibu. Kita di sini berbagi, berkolaborasi, belajar bersama. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih tahu, hanya lebih dahulu mengenal ya. Sama seperti saya Bapak Ibu, saya mungkin bukan lebih paham daripada Bapak Ibu, tapi saya lebih dahulu mengenal bagaimana menyenangkannya menggunakan Canva for Education. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali yang japri saya dari kemarin bagaimana caranya bergabung dalam tim. Artinya Bapak Ibu di sini ya, Bapak Ibu di sini ada yang masih bergabung dalam tim, padahal itu kita sudah berikan linknya, kita juga sudah berikan Google Classroom kepada Bapak Ibu. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang di sini, boleh dituliskan di kolom chat, apakah di sini ada yang masih bergabung, ada yang masih belum bergabung di Google Classroom. Boleh dituliskan di kolom chat, ya. Kalau sudah silakan tulis sudah, yang belum tulis belum. Yang belum bergabung di Google Classroom, yang pertama Google Classroom dulu ya, Google Classroom dulu. Karena ada beberapa yang japri saya. Ya, oke, masih ada yang belum, Ibu Siti Juwaria. Oke, sudah. Oke, yang belum boleh tulis. Sudah. Oke, baik. Terima kasih yang sudah bergabung di Google Classroom. Sekarang yang sudah bergabung di Google Classroom, apakah ada yang masih belum bergabung di tim Canva? Ayo. Yang belum bergabung di tim Canva, di timnya Canva. Ya, saya akan mengajak Bapak Ibu sambil yang belum bergabung disimak baik-baik panduan berikut ini. Oke, belum masuk di tim Canva. Oke, siap. Oke, sudah gabung, belum masuk. Oke, baik. Yang belum bergabung di tim Canva, sudah gabung di tim 5212425. Iya, betul. Nah, oke. Bapak Ibu yang belum bergabung di tim, kita simak baik-baik ya. Untuk yang belum juga, Google Classroom hari ini sama dengan yang kemarin bukan ya? Sama, Bu, sama.
Jadi Google Classroom itu sama sampai kapanpun ketika Bapak Ibu masuk, klik satu link itulah ya. Itulah nanti yang digunakan sampai akhir nanti ya. Itulah yang Bapak Ibu gunakan dari pertama sampai nanti besok-besok setelah selesai pelatihan ini pun Bapak Ibu masih ingin menyimak misalnya Bapak Ibu nanti mengambil tugas Bapak Ibu ataupun Bapak Ibu ingin melihat hasil tugas Bapak Ibu yang sudah dikerjakan, kemudian Bapak Ibu nanti mau mengunduh daftar bukan daftar riwayat hidup, mau mengunduh laporan pengembangan diri, kemudian nanti surat undangan itu nanti kan di Google Classroom. Itu Google Classroom-nya sama ya. Nah, kalau tim Canva-nya apa sama juga. Sekarang Bapak Ibu izin saya share screen. Untuk Bapak Ibu yang belum bergabung di Google Classroom, saya akan kirimkan linknya di chat Zoom sekarang ya. Ini tugas, nanti kita bahas tugasnya nih. Tugas yang sekarang ini nanti saya bahas, tugas untuk hari ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagian linknya ya. Saya kasih dulu untuk yang belum bergabung di Google Classroom. Oke. Ini sudah ada 204 orang, seharusnya ini ya, seharusnya udah pada masuk ya. Karena kita di grup itu 200 berapa orang, tidak terlalu banyak. Yang belum bergabung, silahkan. Bapak Ibu, saya kunci dulu mic-nya. Linknya saya berikan sekarang untuk yang belum bergabung di Google Classroom. Ya, yang belum di Google Classroom itu sudah saya berikan di chat Zoom. Ya, sekarang yang belum bergabung di Canva. Nah, bagaimana caranya bergabung di Canva? Di timnya Canva, Bapak Ibu, kita lihat di sini. Untuk bergabung di tim Canva, pertama Bapak Ibu tentu saja harus ada di Google Classroom. Kemudian silakan masuk ke bagian tugas kelas. Diklik bagian tugas kelas. Kemudian di sini ada tulisannya nih, kelas Canva tim angkatan 25 di sini. Ya, tinggal diklik saja. Kemudian Bapak Ibu klik yang ini, ya, bagian ini, bagian yang ada tulisannya collaborate and create, ya. Ini kita klik. Kalau sudah, nanti kita akan diarahkan ke halaman Canva yang tulisannya bergabung ke tim. Ya, nanti silakan klik bergabung, maka Bapak Ibu sudah bergabung di tim angkatan 5, 2 dan sebagainya sampai 25, angkatan 25. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya akun akan seperti itu ya, jadi langsung. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu belum punya akun, Bapak Ibu akan diminta untuk daftar dulu. Daftarnya silakan daftar dengan Google, ya. Oke. Kalau Bapak Ibu sudah bergabung di sini, ini keren-keren banget. Hasil desain teman-teman ini sudah ada di sini, Bapak Ibu bisa lihat semuanya ya. Ini kan hasil lihat tuh, hasil kerja-kerja yang sudah mereka buat menjadi inspirasi untuk kita masing-masing. Seperti itu ya, untuk yang belum bergabung dengan tim kita di 5212425. Tinggal klik saja linknya, kemudian nanti akan diarahkan untuk bergabung. Kalau belum punya akun, pasti diminta untuk bikin akun dulu. Nah, bikin akunnya gampang dengan menggunakan cukup dengan menggunakan ini ya, cukup dengan menggunakan akun Google Bapak Ibu. Nanti akan langsung terhubung dengan Canva-nya. Oke? Nah, kalau misalnya nanti sudah bergabung, di bagian profil itu ada nama timnya, kemudian nanti ya akan ada banyak tim. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah bergabung di level 2, level 3, itu nanti di bagian profil ini ada banyak timnya. Ya, sekarang kita tetap berada di tim angkatan 5. Oke? Baik, Bapak Ibu, sudah cukup ya saya rasa untuk yang belum bergabung di tim dan untuk yang belum bergabung di Google Classroom. Sekarang kita akan masuk kepada materi hari ini, ya. Materi hari ini tutorial setor tugas. Oh. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti
mengumpulkan tugas nanti ya setelah ini. Oke, saya akan masuk ke tugas kita. Sebelum itu saya tambahkan dulu akun saya yang satu lagi. Nah, yang ini, biar nanti saya bisa perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian sampai tugas. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke tugas kelas. Jadi untuk yang belum familiar dengan Google Classroom, semua tugas dikumpulkan di sini. Tidak di bagian stream ya, tidak di bagian stream, tapi di bagian tugas kelas. Oke, tidak di bagian pengumuman, tapi di bagian tugas kelas. Di bagian tugas kelas, kalau kita masuk ke poin D, itu akan ada poin-poinnya. Ya, ada poin-poin tugas, link-link yang dimana Bapak Ibu harus kumpulkannya pas di situ. Yang pertama, tugas 1 subscribe, tugas 2 screenshot, upload Twibbon. Tugas hari pertama, oh ya, untuk upload Twibbon, Bapak Ibu tidak perlu tag kami sebagai trainer kalau nggak bisa di Facebook sama di IG. Kadang-kadang kalau Facebook itu jelas mungkin pesertanya, temennya udah 5 ribuan ya, jadi nggak bisa ya. Kadang-kadang juga nggak apa. Yang penting di situ Bapak Ibu taruh di Facebook Bapak Ibu, kemudian screenshot kirim ke sini. Screenshot kirimnya ke sini ya. Nah, masing-masing tugas ini bernilai 100 nilainya Bapak Ibu. KKM kita 70, kalau Bapak Ibu selesaikan tugas dengan baik, maka Bapak Ibu akan lulus dengan nilai sempurna, di sertifikat akan tertulis sangat baik ya. Tapi kalau Bapak Ibu melewatkan 2 tugas ini, nanti Bapak Ibu nilainya itu misalnya cuma 4 yang Bapak Ibu kerjakan. 400 tetap dibagi 6 ya. 400 tetap dibagi 6. Karena kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tugas, berarti 600 nilai maksimalnya. Dibagi dengan 6, maka dapat nilai 100. Poin maksimalnya 600, bagi 6, dapatlah 100 ya. Jadi silakan kerjakan tugasnya dengan baik. Saya mau mengintip ini yang sudah turn in tugas hari pertama itu sudah ada 36 orang, keren. Ya, sekarang kita masuk ke tugas hari kedua Bapak Ibu. Ini sudah terassign untuk 205 orang. Tugasnya itu adalah membuat daftar riwayat hidup atau resume, kemudian buku kenangan dan infografis pembelajaran. Ada 3 Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu bergabung dalam pelatihan Canva ini, Bapak Ibu memang sudah harus siap setiap hari itu kita langsung praktek, kita mengerjakan tugas karena materinya itu tuh padat-padat banget ya. Jadi kita tidak sekedar teori sehingga Bapak Ibu gampang lupa, tapi kita benar-benar praktek sehingga ini akan melekat terus dan bisa Bapak Ibu imbaskan kepada rekan-rekan di sekolah ya. Banyak sekali Bapak Ibu yang sudah menjadi trainer dadakan setelah pelatihan Canva bersama kami, mengimbaskan di sekolah, mengimbaskan di KKG mereka ya, di MGMP mereka, di gugus tugas guru mereka, dan di institusi-institusi yang mengundang mereka, misalnya PGRI, JSDI ya, dan lain-lain ya. Bapak Ibu mungkin kalau di daerah Bapak Ibu ada JSDI, Jaringan Sekolah Digital Indonesia, sekarang mereka sedang melakukan perekrutan untuk trainer Canva. Jadi sama seperti programnya itu, mereka mengcopy ya ATM dari kegiatan kami, kegiatan saya dan kami bertiga ya, saya dan Igi ya, yang saat ini sudah sampai mencapai belasan ribu guru ya. Mereka ATM dari kegiatan kami, tapi yang mengusung adalah JSDI. Saya sekalian promosi, siapa tahu ada yang berminat untuk menjadi trainernya Canva, tapi di bawah bendera JSDI dan JSDI Pusat ya, JSDI Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Nanti itu sertifikatnya juga JSDI yang mengeluarkan, tapi itu nanti seleksi Bapak Ibu. Ya, nanti ada seleksinya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau ikutan, nanti silakan hubungi JSDI daerahnya masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut ya, Bapak Ibu. Ini dia tugas hari kedua. Ada daftar riwayat hidup, ada buku kenangan, dan ada infografis pembelajaran. Kita akan masuk kepada yang pertama terlebih dahulu, yaitu membuat daftar riwayat hidup atau resume ya. Jadi Bapak Ibu, resume ini kenapa sih harus bikin resume? Kenapa sih harus bikin daftar riwayat hidup? Apa sih gunanya untuk kita? Kita kan sudah jadi guru, kita kan sudah jadi ASN ya, kita kan sudah punya kerjaan, nggak pingin melamar ke tempat-tempat lain lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu jangan seperti itu pola pikirnya. Kenapa? Karena apapun yang kita pelajari itu pasti ada gunanya. Tidak untuk kita ya, tidak untuk kita, tapi bisa mungkin untuk anak kita, bisa mungkin untuk teman kita, bisa mungkin untuk saudara kita, bahkan Bapak Ibu bisa membuat jasa pembuatan daftar riwayat hidup digital dan milenial gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang hobi
yang hobi mencari uang sampingan gitu kan, membuka daftar jasa-jasa pengeditan atau apa, membuat desain, Bapak Ibu bisa masukkan ini sebagai salah satu jasa untuk membuat daftar riwayat hidup secara digital dan milenial, Bapak Ibu, ya. Dan dengar-dengar ini sudah di beberapa daerah, Bapak Ibu coba di daerah Bapak Ibu sudah masuk level mana ya? Karena Omikron ini, karena Omikron akhirnya semuanya yang hampir-hampirnya, baru tahun ini sudah mau mencoba-coba gitu kan, baru tahun ini sudah menunggu-nunggu kegiatan secara luring, tiba-tiba sudah lagi level 1, sudah lagi level 2, sudah lagi PTM 50%, ada yang sudah PTM 50% kembali, padahal di sekolah kami ini sudah 100% Bapak Ibu ya, semua anak-anak sudah datang sekolah kembali, tapi sekarang akhirnya kita menunggu keputusan apakah tetap, seperti itu, apakah kembali 50%. Aduh, ya ampun, rasanya sedih sekali ya, apalagi cemas-cemas sekali tahun kemarin itu saya sempat menginap di rumah sakit menjaga ibu saya, Bapak Ibu yang terkena ya, dan saya mengalami sendiri bagaimana, melihat beliau menderita seperti itu. Jadi masih trauma ya, ini udah baru mau senang-senang sedikit, tapi ternyata udah lagi level 1. Ya mudah-mudahanlah semoga segera jangan sampai lebaran lah Bapak Ibu ya, kita berdoa semuanya. Capek. Oke, tapi kalau misalnya pun seperti itu kita, sudah punya ini ya, kita sudah punya bahan bagaimana caranya agar kita tetap memberikan pembelajaran kepada anak-anak didik kita, walaupun kita hanya di rumah saja, dengan sesuatu yang menarik seperti ini. Salah satunya dengan desain-desain pembelajaran yang kita buat dengan Canva Bapak Ibu. Oke, sekarang, kita akan lihat nih ya, yang pertama, bagaimana cara masuk tim. Nah, bagaimana cara masuk tim ya? Timnya itu ada di sini Bu Juwairia, Ibu masuk ke Classwork, kemudian Ibu lihat di bagian poin A, sekali lagi ya, Ibu masuk ke bagian poin A, kemudian Ibu masuk ke kelas Canva Tim angkatan 25, kemudian Ibu klik yang ini, ya, Ibu klik aja. Nah, nanti akan diminta untuk bergabung. Ibu tinggal klik gabung ke kelas ya, seperti itu. Oke, nah Bapak Ibu, kita mulai membuat resume. Untuk membuat resume, pada dasarnya membuat semua desain di Canva itu dimulai dari klik buat desain. Ya, dimulai dari klik buat desain. Kalau Bapak Ibu sudah klik buat desain, saya klik seperti ini ya, saya klik buat desain. Kemudian di sini tinggal saya klik saja resume. Nah, akan muncul di sini banyak sekali resume SMA, resume sederhana, resume modern, resume stick, resume foto, dan lain-lain. Bapak Ibu bisa pilih salah satu, atau Bapak Ibu bisa pilih yang paling atas saja. Saya akan klik resume yang paling atas. Tugasnya kalau hanya screenshot IG saja bagaimana Mbak? Kalau saya yang menilai tetap saya kasih nilai full ya, tapi terkadang yang menilai itu Kang Denny atau yang lain itu dihitung benar-benar dihitung. Kalau dua yang diminta FB sama IG, kalau cuma satu biasanya dikasih cuman kita kasih nilai 80 gitu ya. Tapi kalau misalnya memang nggak ada mungkin IG dan WhatsApp ya jadi dua gitu. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita akan memulai membuat resume. Di sini sudah ada banyak sekali template. Nah, jadi perpustakaannya Canva, mungkin kemarin Bapak Ibu sudah dijelaskan sama Kang Denny bahwa perpustakaan Canva itu adanya di paling kiri sini. Ya, ini semuanya kalau pakai laptop ya, kalau pakai laptop semua yang kita cari itu ada di sebelah kiri sini. Ya, dimulai dari yang pertama template. Ini template. Template itu sama seperti cetakan, di mana kita bisa gunakan satu, kemudian kita pilih satu, kemudian kita edit. Apakah itu legal? Apakah itu ilegal? Tidak, itu legal. Karena memang seperti itulah yang diberikan Canva, fasilitas yang diberikan Canva untuk kita. Itu sangat mempermudah sekali. Jadi Canva ini tujuannya benar-benar memang mempermudah kita membuat desain, ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu guru, nah mempermudah para Bapak Ibu guru membuat desain. Jadi walaupun Bapak Ibu itu spek desainnya pas-pasan, ya. Jadi Bapak Ibu hanya punya modal keinginan untuk membuat, Bapak Ibu bisa gunakan ini, ya.
Oke, apalagi kalau bagi saya seperti saya yang sangat tidak familiar sekali sama Photoshop, model Photoshop, Corel Draw ya. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang hebat sudah bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Tapi kalau saya jujur sekali ya untuk Corel Draw, Photoshop bukan tidak bisa tapi tidak tidak mau untuk belajar ya. Sudah memikirkannya saja sudah langsung puyeng. Jadi untuk apa mempersulit diri ya, kalau misalnya ada yang bisa kita gunakan dengan mudah seperti ini. Oke, nah jadi saya akan pilih salah satu template. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke bagian ini, Bapak Ibu akan diminta untuk memilih sebuah template ya. Template-nya macam-macam, Bapak Ibu pilih salah satu. Saya akan pilih yang lain, yang mana ya? Kita pilih sama-sama ya, Bapak Ibu juga pilih, saya juga pilih. Untuk Bapak Ibu yang menggunakan handphone, itu bisa juga tetap judulnya ketik resume, kemudian Bapak Ibu pilih sebuah template. Saya akan pilih, yang mana nih? Bagian paling sulit membuat desain di Canva itu adalah memilih template. Karena template-nya cantik-cantik, bagus-bagus, kadang-kadang kita masuk ke bingung, yang pakai yang ini ternyata pas cek lagi di bagian bawah, ada yang lebih bagus gitu. Dan dia nggak habis-habis. Bahkan kalau kita mau bikin template sendiri juga bisa. Ini kan kosong nih, bisa kita bikin template-template sendiri. Ganti warna dan lain-lain. Bisa. Saya pilih yang ini aja. Ups, terlewat. Saya pilih yang ini. Silakan Bapak Ibu kalau mau memilih yang berbeda boleh. Ini masih standar ya, masih akan saya edit-edit warnanya, kemudian saya berikan nanti elemen-elemen ya. Ini kan masih biasa sekali. Apakah di sini ada Bapak Ibu yang masih bingung caranya membesarkan layar? Itu di bagian bawah sini ada persen, 69%. Kalau saya geser-geserkan semakin ke kanan, dia akan semakin besar. Ya, biar Bapak Ibu bisa mengedit tulisan nanti katanya kecil banget Mbak Dona tulisannya begitu. Ya, karena ini kan ada digeser-geser. Oke, Bapak Ibu, ini fotonya masih foto orang, tulisan namanya masih nama orang. Semua yang ada di dalam sini masih punya orang. Akan kita ganti, ya. Akan kita ganti. Pertama, ganti foto. Ini foto orang saya klik sehingga dia terblok, kemudian saya delete. Oke. Nah, ternyata ini putih semua ya. Ini putih saya ganti dulu biar kelihatan hitam. Kita ganti hitam. Ini juga. Saya mau delete bagian belakangnya. Nah, kemudian saya mau masukin foto saya, Bapak Ibu. Kita lihat untuk memasukkan foto, ya, untuk memasukkan unggahan apa saja dari dari laptop kita, dari perangkat kita ke perpustakaannya Canva itu ada di unggahan. Saya tinggal klik unggahan, kemudian saya klik unggah media. Nah, kalau kita klik unggah media, itu kita bisa unggah 3 hal, gambar, video, sama audio. Ya, nah sekarang saya akan unggah gambar. Saya pilih gambar saya yang ada di laptop saya, ya. Mana nih? Oke, saya akan pilih yang harusnya ada ya yang lain ya, coba. Nah, ini banyak. Enak banget dengan Canva, kenapa? Foto-foto kita yang ada background-nya itu, kita tidak harus berlari ke aplikasi lain sekarang kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Canva for Education dan sudah bergabung dalam tim. Ya, jadi memang dia akan langsung hilang bagian belakangnya. Saya masih mencari yang mana kira-kira yang mau saya ambil fotonya.
Oke, saya pakai ini ya. Saya pakai yang ini, saya klik open, kemudian saya ambil yang lain lagi, yang layarnya panjang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, cara untuk mengunggah gambar kita. Silakan klik unggah media, kemudian pilih gambar. Pilih gambar. Jadi ada 3 hal yang bisa diunggah, gambar, video, dan audio. Tapi untuk video itu Bapak Ibu harus menggunakan laptop untuk bisa unggah. Kalau gambar itu di handphone juga bisa. Coba saya lihat adakah oh ini dia. Saya klik open. Nah, sudah banyak foto saya yang ada di sini, saya akan mulai. Yang pertama, kita tunggu dulu. Nah, ini dia. Biarkan dulu ya, dianya sampai selesai, airnya penuh. Oke, saya akan klik ini gambar, kemudian saya naikin ke atas seperti tadi punyanya si mbak-mbak yang tadi itu. Seperti ini kan. Nah, tapi mbak-mbak tadi ya, dia ada di belakang, sehingga posisi ini kita akan mundurkan. Tinggal klik posisi, kemudian klik mundur. Oke, nah tapi dianya tabrakan sama tulisan yang bagian depan, sehingga transparansinya harus saya kurangi. Tep. Nah, ya, jadi dianya tidak tabrakan dengan bagian depan. Tapi nggak jelas Mbak Dona, nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena kita masih bisa tambahkan foto-foto yang lain. Ini kan cuma untuk latar belakangnya aja, ya. Nah, sekarang ini kita ganti kayak gini namanya, tinggal diblok saja 2 kali, kemudian diganti dengan nama kita. Dona Yulia Sari. Mau tambah gelar boleh. SPD. Nah, ini kadang-kadang ada huruf yang nggak bisa huruf besar, huruf kecil ya. Jadi gimana Mbak Dona? Caranya adalah tambahkan teks baru ya, atau nggak usah pakai gelar. Saya nggak usah pakai gelar. Ini guru sekolah menengah atas, nggak apa-apa. Kemudian di bawahnya ditambahkan juga kalau bisa duta rumah belajar. Oke. Nah, bagian atas ini mau kasih apa? Kalau Bapak Ibu sudah punya logo, silahkan kasih logo pribadi. Kalau belum punya logo pribadi, silahkan tambahkan logo sekolah atau logo apa saja ya. Apa logo rumah belajar, bebas. Saya akan pakai logo ini saja. Logo ini Tuturi. Saya pakai logo Tuturi. Di bagian atas kita kecilin. Kemudian kita taruh di sini. Nah, oke. Kemudian biar ini Bapak Ibu, biar karena ini kan masih fotonya yang bagian belakang kurang jelas, saya akan ambil satu lagi foto. Jadi memasukkan foto ke dalam daftar riwayat hidup itu ada dua caranya. Yang pertama pakai bingkai, yang kedua hapus latar belakang sehingga background-nya itu tuh seperti hilang dan menyatu di resume kita ya, di desain kita. Oke, saya akan ini saya potong aja biar nggak kegedean. Kita klik pangkas. Yang ini harusnya potong yang bagian bawah ya, sebentar. Nah, begitu. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau tambahkan foto yang lain, Bapak Ibu bisa masukkan dengan menggunakan elemen bingkai. Tinggal diklik elemen, kemudian kita klik di sini, kita ketik di sini bingkai, atau di elemen itu tanpa perlu kita ketik, sebenarnya dia sudah ada di sini. Tinggal kita geserin aja ke bawah. Ini nih bingkai. Nih, bingkai ya. Tinggal kita klik, lihat semua, kita pilih bingkai yang mau digunakan. Dan itu banyak banget. Ya, Bapak Ibu, banyak sekali bingkai-bingkainya di sini. Bapak Ibu tinggal pilih aja mau yang mana. Misalnya saya mau pakai yang ini. Ini bingkainya tinggal saya geserin ke sini.
kecilin. Taruh di pinggir sini. Kalau mau digedein dikit, oke. Kemudian kita klik unggahan. Saya ambil foto saya yang tadi, yang ini. Kemudian saya masukin ke Bingkai. Nah, ya sudah langsung masuk ke Bingkai ya. Balik aja, balik horizontal. Nah, oke. Itu yang pertama, cara memasukkan foto ke desain kita menggunakan Bingkai. Yang kedua, itu saya klik sekali. Kan dia ada latar belakang ya. Nih, dia punya latar belakang. Saya crop dulu dikit. Tuh loh. Yang berpindah malah tulisan. Ini yang saya bilang tadi enak banget. Kenapa? Biasanya Bapak Ibu untuk menghapus latar belakang ini saya harus pakai aplikasi lain. Mungkin Bapak Ibu kenal ya, yang namanya Remove BG. Dulu kita menggunakan aplikasi Remove BG untuk menghapus latar belakang dan itu di luar Canva. Nah, sekarang di Canva dengan Bapak Ibu bergabung dalam tim ini atau dengan Bapak Ibu menjadi pengguna Canva for Education, Bapak Ibu bisa langsung menggunakan penghapus latar belakang. Caranya seperti ini, diklik saja, kemudian klik edit gambar. Saya klik edit gambar, kemudian saya klik penghapus latar belakang. Maka bagian belakangnya akan hilang. Kita tunggu ya, dan ini tergantung jaringan sih. Semakin bagus jaringan, maka dia semakin cepat akan hilang. Nah, begitu. Ya, jadi tadi dua cara untuk memasukkan foto kita ke desain dengan menggunakan Bingkai, dengan menggunakan penghapus latar belakang. Kemudian Bapak Ibu, ini foto bisa diedit ya. Bapak Ibu mau kasih dia bayangan, itu tinggal diklik saja. Ini di foto saya blok, kemudian saya klik edit gambar. Di bagian sebelah sini ini ada tulisan filter, ya kan? Kemudian smart mockup, kemudian photogenic, kemudian paling bawah ini ya, Bapak Ibu bisa tambahkan bayangan. Misalnya saya klik bayangan, kemudian saya klik gunakan. Jadi ada bayangan di sekitar foto kita seakan dia timbul. Ya, saya klik yang ini. Tuh, ya, Bapak Ibu kelihatan ya, kelihatan dianya seakan timbul. Tinggal kita crop aja dikit. Nah, ini bayangannya seakan timbul deh. Seakan dianya benar-benar ada di depannya, di depan dinding gitu kan. Oke. Jadi ada banyak cara ya, Bapak Ibu ya, untuk menggunakan ini, untuk mengedit gambar kita. Ya, selanjutnya saya matikan aja. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini sudah jadi nama, kemudian ada foto saya, kemudian ada foto saya yang seperti ini. Mbak Dona, gimana kalau misalnya mau tambahkan kayak kemarin ada saya lihat bagian warna putih-putih di sekitar foto. Itu bisa juga, Bapak Ibu, ya. Di bagian sini masih di blok, kemudian edit gambar, kemudian di bayangan di sini bayangan kita klik, itu nanti kan ada klik bersinar, timbul. Nah, kalau bersinar ini, kita pilih bersinar, kita pilih warnanya warna putih, atau warna hitam, atau warna apa saja. Ini kebetulan warna hitam. Kalau warna merah, nanti yang sinarnya warna merah. Tuh, ya. Dan seperti itu. Atau putih. Kalau putih, dia putihnya ke belakang nggak kelihatan. Ungu. Nah, kayak gitu. Ya, nggak mesti transparansi. Misalnya transparansinya dikit aja, atau keburamannya gimana. Ya. Nah, kalau misalnya mau putih banget, mungkin Bapak Ibu pernah melihat yang kayak gini. Ya, ini putih, kemudian nggak buram tapi.
Tapi di belakangnya itu tuh putih juga, jadi nggak kelihatan. Ya, yang kelihatan, yang paling kelihatan kalau hitam. Kemudian buramnya kita matikan, tapi ininya kita ganti hitam. Nah, kayak gitu ya, atau merah, atau biru. Tuh, begitu. Ya, transparansinya semakin dia ke sini, semakin jelas, semakin dia ke sini, semakin nggak kelihatan. Kemudian ukurannya bisa digedein. Tuh, ya. Jadi fotonya bisa diedit-edit sesuai dengan keinginan. Oke, misalnya saya ganti deh, ini jangan merah aja deh. Oh, enggak, bagus. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Kalau misalnya mau ngedit-ngedit foto. Oke, sudah masukin. Nah, pernah nggak Bapak Ibu lihat foto di mana orangnya ini nih keluar dari jendela, seperti keluar dari jendela, seperti keluar dari kotak. Itu bisa juga, ya. Caranya seperti ini. Ini saya punya 2. Kemudian yang bagian sebelah sini ini tadi saya delete. Kemudian ini warnanya saya ganti jadi warna ini misalnya, ya. Dan yang ini saya klik edit gambar, saya klik menghapus latar belakang. Oke. Saya ambil yang ini, saya hapus latar belakangnya. Ingat ya, kalau untuk menghapus latar belakang di blok dulu, klik edit gambar, kemudian klik menghapus latar belakang. Ini hanya bisa digunakan di Canva for Education atau Bapak Ibu gunakannya di tim. Kalau Bapak Ibu gunakan akun pribadi nggak akan muncul. Nah, kayak gini, kemudian ini tinggal ditaruh di sini Bapak Ibu. Jadi seakan-akan dia keluar dari jendela ya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat seperti itu. Loh. Oke. Ya, bisa gunakan berbagai cara Bapak Ibu untuk memindahkan foto ke dalam sini, ke dalam desain kita, ya. Selanjutnya ini saya sudah, kemudian nama sudah, foto sudah, sekarang apa lagi? Sekarang isi di bagian resume. Harus apa saja Mbak Dona isi-isinya? Paling tidak ya Bapak Ibu, tidak Bapak Ibu harus isi semua yang ada di sini. Paling tidak itu ada riwayat karir, latar belakang akademik, prestasi, ya, alamat. Nih, nggak perlu harus semuanya sih. Prestasi kalau Mbak Dona, kalau saya nggak ada prestasi gimana? Nggak mungkin lah nggak ada prestasi. Pasti ada lah ya. Kalau misalnya benar-benar nggak ada, paling nggak Bapak Ibu bisa tuliskan di situ prestasi di bidang sekolah gitu ya, membuat apa, membuat perangkat mengajar, juara 1 membuat perangkat mengajar tingkat sekolah gitu kan, ya. Kalau tidak ada ya udah dihapus, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu bagian yang mana Bapak Ibu isi itu memang benar-benar data si foto ini, ya. Jadi bukan cuma asal tempel aja. Jadi bukan ini Bapak Ibu ganti foto kemudian bagian bawahnya tetap yang asli, enggak. Ya misalnya keahlian dan kemampuannya ya udah kita tulis ini udah benar, sudah. Kemudian latar belakang akademiknya ini saya Universitas Indonesia S2-nya, kemudian bidang FMIPA gitu ya, dan yang lain-lain. Target profesional saya seorang guru kepala berkomitmen yang bertujuan untuk ini terlalu tinggi, saya nggak mau misalnya gitu ya, saya hapus aja. Saya hapus, tinggal saya klik, kemudian ini yang bagian sebelah sini saya blok, delete, selesai. Ya, nah, seperti itu, isi semua yang ada di sini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau hapus sebagian tinggal di blok saja. Mbak Dona ini ada kotak-kotaknya Mbak Dona. Gimana caranya saya mau menghapus
Kalau misal atau saya mau memindah-mindahkan, ini di-blok Bapak Ibu, kemudian klik pisahkan, ya. Jadi nanti dianya akan, terbeda-bedakan dan Bapak Ibu bisa bisa hapus yang mana yang Bapak Ibu nggak mau, ya. Kemudian Mbak Dona gimana kalau saya mau blok semuanya? Saya mau langsung, hapus yang bagian sebelah sini mau saya hapus, tinggal kita blok yang bagian sebelah sini aja, tuh, ya, baru kita delete, ya. Bagaimana tadi cara membloknya? Kita geserkan kursor ke arah sini, tuh, sama seperti ketika kita menggunakan, apa namanya, menggunakan di PowerPoint, kemudian kita klik kelompokkan. Ya. Nah, kalau kita mau kelompokkan semuanya, itu tinggal Kontrol A Bapak Ibu, klik Kontrol A, maka terkelompokkan semuanya, kita klik titik 3, baru klik kelompokkan. Oke? Kemudian, saya mau ganti warnanya nih, saya mau ganti warnanya putih ini tidak cerah gitu ya. Saya ganti deh. Saya ganti dengan abu atau nah ini abu ya. Kemudian bagian sini mau saya kasih elemen, elemennya itu garis. Saya tinggal klik saja di sini garis. Garis. Kita pilih garisnya yang seperti apa yang mau kita gunakan, tinggal pilih yang grafis. Nah, yang ini. Naikin ke atas. Kemudian dimundurin posisinya. Oke. Bisa dipangkas ya. Saya pangkas deh. Nah. Ya, memang ini desain, memang nggak bisa kita paksakan Bapak Ibu harus buat seperti ini, harus buat seperti ini. Kenapa? Karena kan Bapak Ibu punya selera masing-masing ya. Jadi tidak harus sama seperti saya, Bapak Ibu bisa buat sama seperti yang lainnya juga bisa. Yang ada di template ini juga bisa. Nah, gitu. Oke, mau tambah elemen apa lagi terserah Bapak Ibu yang Bapak Ibu suka. Warnanya bagaimana Mbak Dona? Saya mau ganti warna, boleh. Tinggal diklik saja. Saya mau ganti warna ini misalnya. Ini kan warnanya hitam. Saya ganti warna yang cerah semuanya. Ubah semua. Oke. Bagian sebelah sini boleh tambah-tambah elemen nggak? Boleh banget ya. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat ada elemen kosong, di desain Bapak Ibu itu tuh jangan dibiarkan kosong. Kita bisa tambahkan di elemen, Bapak Ibu mau cari apa? Bapak Ibu mau cari gambar buku, Bapak Ibu mau cari gambar laptop, itu semuanya ada di sini. Ya. Jadi elemen ini sama seperti kantong Doraemonnya Canva kalau saya bilang. Nah, ini bisa kita taruh di sini, geserin biar tidak kosong. Nah, seperti ini. Ya, tampilan akhirnya seperti ini. Ini kalau sudah diganti nama-namanya dan yang lain-lainnya. Mau tambah-tambah lagi boleh. Di sini bisa Bapak Ibu tambahkan apa saja. Ya, kalau sudah silakan diunduh dalam bentuk JPG. Ingat, bukan PNG. Mungkin Bapak Ibu, kalau kemarin Kang Denny mintanya dalam PNG. Jadi diikuti ya, diikuti permintaan trainernya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mengerjakan tugasnya Kang Denny itu tuh kalau membuatnya unduhannya itu tuh dalam bentuk PNG semua. Ya, kalau saya lebih suka JPG. Jadi Bapak Ibu ikuti, kemudian silakan klik unduh dalam bentuk JPG, nanti Bapak Ibu bisa kirimkan ke Google Classroom. Ya, seperti itu untuk membuat daftar riwayat hidup atau resume. Oke.
Sebelum saya masuk ke tugas yang kedua, saya akan baca kolom chat untuk melihat. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya boleh raise hand. Mhm. Untuk tugas resume dulu ya, Bu, ya. Untuk media pembelajaran yang pakai format resume ini banyak sih, bisa pakai RPP, tapi itu di tempat lain. Ya, jadi kita bikin resume memang resume. Kalau mau tambahan logo yang kemarin dibuat bisa nggak? Bisa. Bagaimana caranya kalau mau hapus foto, misalnya ada bagian tangan yang mau dihapus, ada di situ ada tulisan hapus. Cara menghilangkan background pada foto kita sehingga muncul. Dari tadi udah ya, klik unggah terus klik gambar tapi nggak muncul, muncul tapi sebentar. Kalau bikin tugas itu boleh kan bukan nama sendiri, boleh tapi jangan ambil di situ. Mhm mhm. Oke. Mbak Dona bagaimana caranya agar heeh. Ya pokoknya tugasnya resume, ya daftar riwayat hidup, nanti kalau misalnya menggunakan, format resume untuk media pembelajaran lain itu lain lagi Bapak Ibu, ya, lain lagi di kelas, level 3 memang ada yang seperti itu, tapi di sini kan dimintanya resume. Boleh kan menggunakan nama orang, paling tidak nama suami, nama kakak, nama adik, ya, tapi jangan punyanya si Canva, langsung Bapak Ibu ambil. Kemudian harus ada foto-fotonya, memang harus foto yang sesuai dengan nama. Kemudian, tadi untuk menghapuskan latar belakang sudah ya, untuk menghapuskan latar belakang tinggal di-blok saja fotonya, kemudian klik edit gambar, kemudian klik menghapus latar belakang. Bagaimana kalau bagian tangannya mau saya hapus? Misalnya gini, saya mau hapus bagian pinggir-pinggirnya. Itu bagian pinggir-pinggir ini kalau kita sudah klik, ini kan klik edit gambar, klik menghapus latar belakang, tadi kan D-nya akan hilang nih, ya. Tapi saya mau hapus bagian kepala misalnya. Tunggu dulu. Nah, ini ada pilihan hapus atau pulihkan, ya. Kalau untuk hapus itu tinggal klik hapus saja, kemudian hapus mana yang mau ini, nih ya. Saya klik hapus. Nah, ini di sini dia akan muncul bentuk seperti ini, kemudian kita tinggal arahkan brush-nya, ya, kursor kita ke pinggir-pinggiran yang mau dihapus. Misalnya tangannya mau dihapus, ya udah hapus. Oke? Kalau sudah tinggal klik selesai. Tuh. Nah, begitu. Ya. Kalau mau pulihkan tinggal klik pulihkan. Oke? Begitu. Silakan kalau ada yang mau raise hand langsung, boleh. Untuk bertanya langsung, kalau ada yang mau raise hand. Ada lagi yang masih ingin ditanyakan untuk tugas resume atau daftar riwayat hidup? Enggak, kalau ada yang mau bertanya tentang daftar riwayat hidup atau resume. Aman, Bapak Ibu? Kita lanjut, boleh dituliskan di kolom chat, lanjut, atau masih ada yang ingin ditanyakan? Kita santai saja, Bapak Ibu, boleh masukkan logo yang sudah dibuat. Oke, asalkan logonya itu sudah, ini ya, asalkan logonya itu tuh sudah Bapak Ibu download. Misalnya saya punya logo nih, saya punya sembarang logo, masukkan logo ke sini. Itu kan logo Bapak Ibu harus di-download dulu, kemudian masukin ke unggahan, klik unggah media, kemudian pilih ke sini, pilih logonya yang mana. Saya mau klik yang ini, logonya tinggal klik open, kemudian kita taruh. Nah, seperti ini. Oke. Bapak Ibu, memang ketika Bapak Ibu belum selesai, unggahan belum selesai, itu kita tidak akan bisa hapus latar belakang. Jadi pastikan unggahan selesai dulu. Ya, pastikan unggahan selesai dulu. Nah, kalau sudah muncul unggahannya, logonya sudah ada, tinggal diklik aja sekali. Maka dia muncul. Seperti itu ya, untuk menambahkan logo. Merubah warna background resume tadi terlewat. Oke, merubah warna background. Klik dulu di background utama. Background utama itu tandanya adalah kalau kita arahkan kursor kita ke situ, maka ya itu akan ini semuanya akan terblok semuanya kayak gini ya. Ini saya kecilin dulu. Nah, kalau di sini ini bukan background utama. Background utamanya itu adalah yang ini nih. Nah, jadi kita arahkan dulu kursornya kalau ini bukan background utama.
Ini background utamanya. Kalau sudah bentuknya seperti ini, tinggal kita klik. Kalau sudah, tinggal diganti di sini warnanya. Nih, biru. Ini kuning atau hitam atau abu atau ini Tosca. Begitu ya untuk mengganti warna. Oke, edit foto yang timbul. Oh, foto yang timbul. Misalnya saya mau foto yang ini. Edit foto yang timbul itu Bapak Ibu harus blok dulu. Ini saya mundurin dulu. Nah, diblok dulu Bapak Ibu, kemudian diklik edit gambar. Untuk bayangan itu kalau misalnya di sini belum muncul, itu dia ada di bagian bawah. Bapak Ibu tinggal cari aja ya, ada di bagian sini yang ada tulisan. Anda mungkin juga suka. Nah, ada bayangan. Bapak Ibu klik ya. Kemudian nanti Bapak Ibu pilih yang timbul. Nanti dia akan muncul timbul di bagian belakangnya. Tuh, kayak gitu. Oke. Untuk penggunaan bingkai Bu, apakah hanya berlaku untuk jenis foto saja atau bisa untuk gambar lain selain foto? Selama dia bentuknya foto ya, kan beda-beda ya Bapak Ibu, ada dia foto, ada dianya elemen ya. Selama dianya foto, dia bisa masuk ke bingkai. Tapi kalau dia elemen, itu dia nggak bisa masuk ke bingkai. Elemen itu, ini saya ambil bingkai ya. Saya ambil bingkai. Ini bingkai. Saya geser nih, misalnya ke sini. Nah, untuk elemen dia nggak bisa masuk. Ya, untuk elemen dia nggak bisa masuk. Tapi kalau untuk foto, kita cari di elemen buku. Enter. Tapi kita ambil yang bagian foto nih. Nih. Ya. Di sini ada foto-foto, macam-macam foto kan. Ini kita bisa masukin. Aduh, kegedean. Oh, nggak bisa juga. Ini berarti masih elemen ya. Jadi yang memang bisa masuk itu tuh memang yang benar-benar foto ambil dari mau ambil dari laptop kita atau Bapak Ibu downloadnya dari internet itu bisa. Ya, seperti ini. Kalau dia logo enggak ini. Saya bisa masukin. Nah, jadi walaupun dia bukan foto, ya, walaupun dianya bentuknya logo, asalkan dianya ekstensiannya JPG, ya, JPG atau image, ya, dia bisa masuk ke bingkai. Begitu ya. Oke, ada lagi. Maaf tadi terlambat. Apa resume ini bisa saya atur ukuran kertas? Kita akan cetak. Resume ini ukurannya A4. Ya, resume ini ukurannya A4. Kalau kita lihat di sini, apakah mau diubah ukuran? Bisa. Nih, klik ubah ukuran. Tinggal diklik saja ubah ukuran. Mau ukuran berapa? Kalau ini kan sudah A4 nih. Udah, tinggal diklik saja. Tinggal kalau mau di-print, tinggal Bapak Ibu unduh dalam bentuk PDF. Ya, PDF nanti tinggal print. Dia sudah A4. Resume yang sudah dibuat tapi belum diupload, apa bisa diedit? Bisa. Siap. Siap, Ibu Miss Yiza. Bagaimana cara menggeser gambar di dalam bingkai? Oke, cara menggeser gambar di dalam bingkai. Ya, ini tadi bingkai saya. Oh, sebentar.
Saya Ctrl Z ya tadi. Nah, yang ini, misalnya saya mau dianya full gitu ya. Ini bingkainya nggak cocok tapi karena ini gambarnya kita panjang. Tapi kalau kita bisa geser, tinggal di blok saja, kemudian klik pangkas. Nah, ini kita bisa geser, tep. Kita mau ininya aja yang kelihatan. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa klik pangkas ya, Bu. Klik pangkas, kemudian ini bisa digeser-geser. Dibesarin juga bisa. Misalnya kita mau 113 aja yang kelihatan. Nah, seperti ini. Tuh, gitu. Ya. Ada lagi. Oke. Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu sudah upload ya, apapun yang Bapak Ibu sudah buat, itu pertama dia tidak akan hilang. Dia ada di bagian beranda, itu di bagian desain terakhir kita. Itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, itu kalau Bapak Ibu sudah download, kemudian Bapak Ibu mau edit lagi, itu tetap bisa juga. Ya, jangan takut, dia tidak akan hilang. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu, untuk resume. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke tugas yang kedua ini. Mangga. Aman sepertinya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tugas yang ini? Oke, kita lanjut. Tugas yang kedua, yaitu membuat buku kenangan. Mbak Dona, apa itu buku kenangan? Buku kenangan itu pada awalnya itu adalah, ada pertanyaannya. Belum selesai, nggak apa-apa. Belum selesai, nggak apa-apa, nggak harus dikumpulkan langsung saat ini. Ibu bisa ini aja, Ibu bisa nanti dikumpulkannya. Nggak, Ibu bisa selesaikan nanti, ya. Oke, saya akan lanjut. Untuk yang kedua, ya, yang kedua adalah membuat buku kenangan dengan Canva. Seperti yang tadi saya bilang, pada awalnya buku kenangan ini dibuat untuk para guru yang ingin mengenang masa-masa ketika dia mengajar misalnya di kelas 10, kemudian sekarang harus mengajar di kelas 11, ataupun kalau misalnya Bapak Ibu ini punya kenangan dalam hal pernah melatih anak-anak LDK, atau merupakan pembina pramuka, atau merupakan pembina OSIS, atau merupakan apa saja kegiatan sekolah ya, seperti kemarin Hari Guru, kemudian ulang tahun PGRI dan lain-lain, ulang tahun sekolah. Nah, itu Bapak Ibu ingin jadikan itu ke dalam sebuah memori dalam bentuk video, itu kita bisa gunakan yang namanya buku kenangan. Ya. Nah, seperti apa buku kenangannya itu? Sebentar. Ya, unduhnya dalam bentuk JPG. Buku kenangan kalau Bapak Ibu cari nggak akan ada di sini. Ya, buku kenangan formatnya di bagian buat desain, kita ketik di sini buku kenangan, itu nggak akan ada. Tapi, ya, dia kan nggak akan ada. Tapi kita gunakan itu adalah buku tahunan sekolah. Ya, Bapak Ibu ya, yang kita gunakan itu adalah buku tahunan sekolah. Oke. Sebentar.
Nah, sambil Bapak Ibu memilih template, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat buku kenangan yang dibuat oleh rekan-rekan yang sudah tampil duluan ya. Bapak Ibu klik aja di YouTube itu buku kenangan. Buku kenangan Canva level 1. Nanti akan banyak sekali muncul ya contoh-contoh buku kenangan. Tuh. Nih. Ya, ini contoh yang paling atas, Canva level 1 buku kenangan, belajar membuat buku tahunan sekolah dengan Canva. Ya, ini buku kenangan tugas kedua di hari pertama. Nih, ya. Nah, ini kalau kita klik, bentuknya itu bukan ini ya Bapak Ibu ya. Oh, bentuknya itu bukan bentuk seperti bentuk YouTube memanjang 16:9, tapi memang bentuknya seperti buku karena ditujukan untuk apa namanya? Karena ditujukan untuk anak-anak kita dan biasanya anak-anak kita itu tuh kita kasihnya itu tuh kan lewat handphone ya, jadi mereka bisa langsung putar. Apakah yang dikirimkannya adalah link YouTube? Tidak, yang dikirimkan di tugas sekolah itu adalah bentuk videonya. Ya, saya akan lihatkan satu ini. Tapi di sini ada iklan, sebentar kita tunggu. Nah, ini dia. Saya gedein. SMP Negeri 4 Pangkalan Lada. Daftar isi, 1 belajar mengajar, 2 gotong royong. Nah, ini buku kenangan memang pada dasarnya adalah ini ya, pada dasarnya adalah gabungan dari berbagai foto. Kemudian cerita-cerita, gambar-gambar yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Tidak ini ya. Oh my God. Tidak harus panjang-panjang karena memang buku kenangannya itu tuh minimal 45 detik, maksimalnya 1,5 menit. Jadi nggak usah panjang-panjang. Nah, bagaimana kita membuat buku kenangannya? Pertama, tentu saja kita punya persiapan, bahan-bahan, foto-foto, kenangan apa saja yang ingin dibuat. Ya, kenangan apa yang ingin dibuat. Kemudian yang kedua, silakan pilih template-nya. Ya, template yang ada di sini. Template yang ada di Canva-nya. Bapak Ibu sudah siap memilih template? Silakan, Bapak Ibu pertama mau bikin buku kenangannya tentang apa. Kemudian yang kedua, pilih template. Ya, saya akan pilih template. Nah, memilih template-nya ini yang agak lama. Oke, kita akan pilih sebuah template dulu. Saya pilih yang ini. Nah, Bapak Ibu, di bagian template ini kadang-kadang muncul, ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini nih. Ini ada tulisan 2/9, 3/9. Itu artinya ada 9 slide. 9 slide yang bisa Bapak Ibu gunakan, tinggal edit-edit. Kalau Bapak Ibu ketemu yang kayak gini, nggak ada tulisan, itu artinya dia cuma 1 slide. Bapak Ibu bisa tambahkan dengan mengambil template lain. Ya, ini 8 slide. Kemudian ada lagi di sini 12 slide, ini 2 slide. Ini apa nih? 2 slide juga, ini 2 slide juga, ini 30 slide. Nah, kalau 30 slide Bapak Ibu bisa banyak buatnya ya. Ini 12 slide. Kita pilih saya akan pilih yang mana ya? Nah, saya pilih yang ini aja deh. Ya. Saya pilih yang ini, Bapak Ibu
our story. Nah, ini Bapak Ibu, saya akan membuat di sini ABC XYZ College. Ini bisa kita ganti ya. Di sini Avengers Group. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 foto. Nah, saya akan ambil foto dari teman-teman saya berarti ya. Berarti memang pertama kita harus persiapkan dulu ya foto-fotonya ya. Foto-foto, kemudian apa namanya itu, cerita yang mau dimasukkan. Mbak Dona gimana kalau misalnya saya nggak bikin tentang anak sekolah, boleh nggak? Boleh. Boleh saja. Ya, tidak harus anak sekolah. Misalnya mau bikin kenangan, ada yang pernah bikin kenangannya itu adalah kenangan ini, apa namanya, saat corona, waktu tahun lalu itu, kemudian ininya, suaminya meninggal, ya, dia membuat buku kenangan tentang itu, ya, boleh-boleh saja. Oke, ini saya kita gedein biar kelihatan mukanya aja, seperti contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian ini rekan saya. Nah, karena saya belum punya fotonya, Bapak Ibu, coba deh saya cari, punya nggak saya foto-fotonya. Oh, saya ambil dari internet saja. Bisa nggak kita ambil dari internet terus kita copy paste? Bisa, Bapak Ibu ya. Sebentar saya ambil foto teman-teman saya. Di sini Atiko DRB. Mungkin ada yang kenal. Saya coba lihat. Ambil foto-foto dari internet. Nah, ada kan? Enaknya Canva pun bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Saya tinggal print screen, saya mau ngambil dia ini, beliau ini, kemudian saya copy, kemudian saya bawa ke desain saya. Kemudian saya Ctrl V. Nah, muncul ya. Kita tunggu sampai selesai dulu ini, airnya selesai, baru kita taruh ke sini. Kemudian tinggal kita pangkas, gedein, biar muka-muka semua. Tuh, ya, walaupun jadinya tidak terlalu jelas karena tadi saya cuma screen di sini aja. Pecah gambarnya ya. Kemudian mungkin yang ini saya ambil agak terang kali ya. Simpan gambar. Oke, save. Unggah media. Masih kegedean. Ini masih kekecilan. Saya mau ambil mukanya aja. Kemudian yang lain ya, ini halaman pertama, kemudian halaman kedua,
Ini kalau Bapak, kayak saya kosong nih, saya kosong halaman kedua. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau ambil template lagi, ya Bapak Ibu bisa gunakan template yang lain. Misalnya saya mau ngambil template yang lain itu tuh di bagian atas, karena di sini dua halaman doang. Saya ngambil, cek satu-satu, ya. Nah, ambil yang ini, kemudian saya klik lagi tambah halaman, ambil yang ini lagi, saya klik lagi tambah halaman, ambil di tempat lain. Jangan yang ini deh. Kemudian yang ini, ya, kemudian yang ini. Nah, dan terakhir penutup. Penutupnya tadi, cover belakangnya tadi samain dengan cover depan. Karena tadi saya pakai covernya ini tadi, klik tambah halaman, klik belakang. Oke. Nah, Bapak Ibu, di bagian yang ini, yang ada di sini ini, kita bisa ini ya, kita bisa ganti dengan foto-foto kejadian apa yang sudah pernah kita rasakan, kita buat. Boleh di sekolah, boleh di mana saja. Ya, boleh kenangan di rumah, boleh kenangan di sekolah, boleh di kenangan yang Bapak Ibu merasa itu kenangan layak untuk dipublikasikan, ya, layak untuk dikenang, layak untuk dimemorikan. Kalau slide di template bisa di-copy nggak? Nggak bisa. Bisa. Mengambil foto dari medsos apakah aman, Mbak? Selagi fotonya itu tuh tidak punya hak ini ya, tidak punya apa sih namanya, copyright, ya, hak cipta, nggak apa-apa. Apalagi fotonya adalah foto teman-teman kita, nggak masalah. Ya. Kemudian kalau mengcopy slide ini mau saya copy. Ini bagian atas ini ada loh. Ini nih duplikat. Ini duplikatkan halaman, ini hapus halaman. Jadi kalau mau copy tinggal diklik saja. Jadi halamannya sama. Itu ya. Kalau mau memindahkan, nih, memindahkan kemana? Ke atas, ke bawah itu bisa. Misalnya ini saya mau pindahkan ke halaman atas, tinggal klik saja. Oke. Ini mau saya jadikan, tapi saya butuh foto-foto dan itu lama sekali. Jadi daripada nanti saya kelamaan, ya, Bapak Ibu, seperti itu. Nanti yang bagian sebelah sini, Bapak Ibu juga sudah lihat tadi ya, bagaimana bentuk buku kenangan tersebut, ya, bagaimana contoh buku kenangan tersebut. Sekarang, ini karena ini sudah di halaman pertama sampai ada berapa halaman coba? Ada 6 halaman, ya. Dan ini harus kita beri animasi. Kenapa? Karena kalau tidak dikasih animasi, dia jadinya ini standar-standar aja, datar-datar aja. Bagaimana caranya memberikan animasi? Tinggal kita blok, kemudian tinggal klik animasikan. Ada banyak. Nah, seperti itu. Ini juga. Misalnya saya mau kasih animasinya kayak gitu. Untuk halaman pertama, semuanya bisa langsung kita animasikan ya. Kalau mau langsung animasikan semua, Bapak Ibu bisa blok, Ctrl A, kemudian klik animasikan, kemudian klik yang mana? Misalnya yang ini. Nah, seperti itu caranya, biar cepat. Ini juga sama, ini di Ctrl A, kemudian klik animasikan, kemudian diklik yang mana animasinya maunya. Oke, itu halaman berikutnya, Ctrl A lagi, kemudian klik animasikan. Yang ini juga, klik animasikan. Oke, terakhir. Nah, kalau sudah kasih animasi, sekarang yang harus ditambahkan adalah musik. Ya, Bapak Ibu pilih ke audio. Mbak Dona di mana bagian musik? Musik itu ada paling sebelah kiri. Ya, kalau misalnya tidak ada seperti ini, klik lainnya, nanti akan ada audio, tinggal diklik saja. Pilih salah satu musik yang menurut Bapak Ibu dia cukup oke. Yang Bapak Ibu inginkan, tinggal diklik saja.
maka dia akan muncul di sini. Ya, kalau nggak suka tinggal diblok saja, klik hapus. Di sini ada klik sampah, kemudian Bapak Ibu pilih yang lain, atau Bapak Ibu bisa ganti langsung aja kayak gini. Tuh, ya. Nah, ini kalau kita play, kita coba di sini, kita play, ini jadinya 30 detik. Kenapa 30 detik? Karena satu slide itu dia standarnya adalah 5 detik. Kalau Bapak Ibu mau dianya lebih lama, ini standarnya ini kita tambahkan. Ini dia standarnya 5 detik, tapi kita bisa geser-geser, paling lama itu 30 detik. Ya, tuh. Oke, ini 14 detik. Bagian pertama 14 detik. Nanti bagian kedua 5 detik kita ganti lagi jadi berapa detik gitu ya. Apalagi kalau dianya banyak tulisan Bapak Ibu. Kalau banyak tulisan, maksimalkan dia sambil membacanya itu tuh berapa lama gitu ya. Jadi jangan Bapak Ibu kasih dia 5 detik tapi banyak tulisan. Aduh, nggak sempat orang baca itu udah jalan. Gitu ya. Oke. Nah, seperti ini tampilannya kalau kita mau coba play. Ini tadi kan agak lama ya di sini ya, beberapa detik, 17 detik ya kalau nggak salah tadi, 14 atau 17 detik. Nah, seperti itu. Nah, ini juga. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah, tinggal klik tutup. Selesai, silakan diunduh. Unduhnya dalam bentuk video MP4, klik unduh. Ini sedang mengunduh karena dia punya animasi dan foto yang banyak, memang jadi agak lama ya Bapak Ibu. Dan mengunduh ini memang ketika Bapak Ibu mengunduh, pastikan Bapak Ibu concern atau lihat jaringannya. Karena kadang-kadang itu pengaruh banget. Kalau jaringannya lama, nanti dia nggak akan terunduh. Apalagi kalau Bapak Ibu gunakan animasinya itu tuh banyak. Pasti lama. Ini saya masih mengunduh karena tadi dia gunakan animasi yang banyak, kemudian pakai musiknya juga lumayan banyak ya. Nah, sudah selesai ya. Nah, yang mana yang harus dikumpulkan di tugas, yang harus dikumpulkan di tugas yang ini, yang dalam bentuk ini saja, tidak ke YouTube. Cukup yang ini saja, yang dalam bentuk MP4.
Nah, selesai. Oke. Baik, Bapak Ibu, seperti itu tugas yang kedua. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya akan baca di kolom chat. Nah, kok share screen nggak nampak? Bapak Ibu, share screen saya nampak kan ya? Aman ya dari tadi ya? Mungkin jaringannya di tempat Ibu Rahmawati ya yang nggak ada ya? Di Bapak Ibu yang lain aman ya? Oke, baik. Bisakah menambahkan musik sudah ya? Mbak, maaf kok template-nya pas buka buku kenangan nggak sama ya? Pasti pencari, kan udah saya bilang. Yang kita gunakan diketiknya adalah buku tahunan sekolah, bukan buku kenangan. Kalau buku kenangan nggak akan muncul. Kalau nambah musik selain yang di Canva bisa nggak? Bisa, silahkan. Tapi pastikan musik yang digunakan itu adalah musik yang tidak copyright. Kok oke. Kak, bagaimana cara memindahkan foto-foto di HP ke laptop agar dapat dibuka pada saat edit di Canva? Nah, itu ya. Jadi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bikin buku kenangan tanpa harus memindahkan foto-foto di laptop, Bapak Ibu bisa gunakan ini. Bapak Ibu bisa gunakan Canva-nya di handphone saja. Buku kenangan di handphone itu tuh bisa ya. Bisa banget bikin buku kenangan di handphone. Jadi foto-fotonya ada di handphone kan. Tapi kalau Bapak Ibu mau, saya lebih menyarankan Bapak Ibu gunakan Telegram. Telegram ini bisa di WhatsApp, bisa di laptop, bisa di handphone. Dan kalau Telegram ini Bapak Ibu ada yang namanya pesan tersimpan. Nah, jadi dari handphone bisa langsung ke Telegram, di laptop bukalah Telegramnya. Oke, atau Bapak Ibu kalau mau silakan gunakan buku kenangannya buatnya di handphone. Sama aja caranya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Bim, Kak. Siap, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu, mangga. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk buku kenangan, sekali lagi buku kenangan tugas yang dikumpulkan bukan ini ya. Tugas yang dikumpulkan bukan YouTube, tapi adalah MP4 yang sudah diunduh tadi. Mangga, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Aman? Kita lanjut. Tugas yang ketiga, terakhir. Saya belum berhasil memasukkan audio, tolong diulang. Oke, baik. Nggak ketemu audionya atau seperti apa? Ibu nggak ketemu audionya atau bagaimana? Belum berhasilnya kenapa gitu loh? Apakah belum berhasilnya karena tidak ketemu di bagian sebelah sini tulisan audio, ataukah apakah durasi foto yang dimasukkan bisa diatur ya per foto? Tadi sudah ya? Mbak, kalau hasil unggahan bisa diedit, kembalikan ya Mbak, bisa. Tadi saya lihat tidak terdengar ada audio. Oh, karena tadi ketika saya putar, ya, Bapak Ibu, tadi saya tidak akan, ketika saya share screen, itu saya tidak klik bagian bawah Zoom, itu ada tulisannya perdengarkan audio juga. Ya, ini kalau saya stop share, sebentar saya stop share ya, kemudian saya share screen kembali, ini ada tulisan share sound, oke, saya klik share. Nah, ini saya putar nih lagi. Sebentar, saya coba putar lagi. Kalau ini Bapak Ibu akan mendengarkan audionya sebentar. Ada Bapak Ibu audionya? Ada ya? Oke. Ada, oke. Apakah bisa satu lagu untuk seluruh slide, Mbak? Lagu di Canva sepertinya lumayan panjang. Iya, satu lagu untuk seluruh slide.
Satu lagu memang untuk seluruh slide. Karena di Canva itu, Canva ini untuk musik, untuk audio, itu memang sedikit, ada kelemahan. Kelemahannya itu adalah audio yang kita masukkan, itu adalah audio jadi. Maksudnya audio jadi, nggak bisa Bapak Ibu edit-edit audionya itu tuh misalnya slide pertama saya mau lagu ini, slide kedua saya mau lagu ini, nggak bisa. Kalau Bapak Ibu mau edit-edit jadi banyak lagu, itu silakan edit dulu di luar, kemudian unggahlah di sini, di bagian unggahan audio. Nih, unggahan audio. Ya, ini saya sudah pernah mengunggah, ada beberapa musik di sini. Nih, musik yang pertama ini ya. Nih, coba kita dengarkan bersama musik apa. Musik lagu daerah Jambi, kemudian ini adalah Titi DJ bahasa Kalbu. Ini setelah saya unggah dari internet ke sini, tapi nggak saya putar, takut ini nanti bermasalah. Kalau lagu-lagu seperti ini kan pasti punya hak cipta ya. Kalau kita gunakan itu nanti kita kena hak cipta. Sudah sip Mbak? Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, siap ya. Lanjut kita tugas ketiga. Nah, tugas ketiga ini gampang banget. Pengaturan durasi waktu per slide-nya bisa nggak per foto? Bisa, tapi nggak per foto, per slide. Per slide. Ini kita klik, ya. Ini kita klik, Bapak Ibu lihat di sini, ini ada 14 detik. 14 detik ini adalah waktunya slide ini bergerak. Dia 14 detik. Tadi standarnya itu cuma 5 detik. Ya, kalau Bapak Ibu mau dia agak panjang itu 30 detik. Paling maksimalnya itu tuh 30 detik. Begitu, untuk mengatur durasinya. Ya. Oke, bagaimana? Video selesai untuk buku kenangan. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, Mbak, bisa nggak saya gunakan template video kayak YouTube? Enggak ya, kita gunakan, kalau itu nanti materinya beda. Kita gunakan memang template-nya itu adalah template buku kenangan, buku tahunan sekolah. Jadi memang bentuknya memanjang. Dan memang saya tidak meminta Bapak Ibu kirim ke YouTube, tidak harus, cuma yang ada di YouTube itu mereka memang ingin upload sendiri ya, tidak kita minta. Tugasnya tetap dalam bentuk MP4. Cara menambahkan lagu. Cara menambahkan lagu itu tinggal klik saja audio, kemudian kita pilih lagunya yang mana yang mau ya, kemudian tinggal diklik sekali. Tep. Nah, ini dia muncul sudah di sini. Nih, ya, kalau mau dengarkan dulu, ini ada tanda play. Dengarkan aja dulu. Maunya yang mana? Itu ya. Nah, kalau misalnya dia dimulai, di review, akan seperti ini. Nggak jalan, keberatan. Apa namanya, dia buffering dulu jaringannya. Karena tadi saya kasih berapa detik ya di sini ya? 15 detik. 15 detik. Lemot banget jaringan saya nih untuk review nih. Muter doang. Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu jaringannya berada di tempat yang kurang maksimal, Bapak Ibu usahakan ketika saat mengunduh itu tuh di jaringan yang bagus, misalnya tengah-tengah malam atau habis sholat tahajud gitu kan, baru diunduh. Biar ini cepet, apalagi kalau misalnya slide Bapak Ibu banyak. Nah, cara yang lain adalah Bapak Ibu silakan bikin buku kenangan ini, buku tahunan sekolah ini di handphone. Kalau di handphone itu Bapak Ibu dianya kan lebih cepat ya, lebih kencang ya untuk jaringannya dibandingkan dengan ketika kita tethering ke laptop. Begitu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Buku kenangan, buku tahunan sekolah, ingat sekali lagi di desain, diklik buat desain, tidak akan ada tulisan ya, tidak akan ada tulisan buku kenangan. Tapi kita gunakan buku tahunan sekolah. Template yang kita gunakan adalah buku tahunan sekolah. Oke? Aman Bapak Ibu, kita lanjut ke materi terakhir.
Boleh komen dong? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Sip. Selanjutnya, tugas terakhir Bapak Ibu itu adalah membuat infografis pembelajaran. Ya, materi terakhir kita hari ini adalah infografis pembelajaran. Nah, infografis pembelajaran itu apa? Infografis pembelajaran itu adalah informasi berbentuk grafis yang isinya tentang materi pembelajaran Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu berteman dengan saya di bagian di Facebook, ya itu ada macam-macam infografis yang pernah saya upload, untuk teman-teman sebagai inspirasi seperti apa sih sebenarnya infografis pembelajaran itu. Ya, nah sekarang kita akan masuk ke membuatnya. Silakan, di sini juga sebenarnya ada ya Bapak Ibu ya, di bagian desain, ini di sini sudah ada juga infografis yang sudah dibuat teman-teman. Ada juga resume. Ini kan banyak nih resume-resumnya nih. Bapak Ibu ada juga buku kenangan ya. Bapak Ibu boleh ambil tapi boleh lihat ATM, amati tiru modifikasi, tapi jangan Bapak Ibu kopi-kopi banget ya, kopi-kopi langsung. Tuh. Oke, nah sekarang silakan klik buat desain, kemudian pilih ketik di sini adalah infografis. Nah, dia akan muncul ya, Bapak Ibu ya, infografis. Silakan diklik saja. Bentuk infografis memang pemanjang ya Bapak Ibu ya. Bentuknya memang memanjang seperti ini. Ukurannya itu memang ukurannya 800 kali 2000 pixel. Ya, hampir panjang banget tuh memang ya. Jadi memang kita tidak meminta dianya untuk membuatnya diubah desainnya ini enggak ya. Kita tinggal memilih salah satu template nih Bapak Ibu, dan kalau misalnya Bapak Ibu cari, kemungkinan di sini akan banyak materi Bapak Ibu. Ya, misalnya Bapak Ibu adalah guru matematika. Tinggal Bapak Ibu enter, nah akan muncul di sini banyak sekali matematika. Tapi bahasa Inggris, bisa Bapak Ibu edit menjadi bahasa Indonesia. Oke, misalnya saya akan pilih ini, kalau ini ya, time. Kemudian ini apa nih? Coba kita baca. Cubes. Sudut. Nah, ini nih. Ini matematika ya. Tapi dalam bahasa Inggris, kita akan ganti. Ini angles, ini kan artinya sudut. Kita ketik di sini sudut. Yang harus ada di infografis pembelajaran Bapak Ibu yang pertama adalah judul. Ini sudut. Boleh gede-gede, boleh. Nih, saya taruh di sini, harus ada judulnya. Kemudian harus ada foto, silakan klik unggahan, ambil foto Bapak Ibu, mau fotonya menggunakan bingkai, mau enggak, itu bebas. Misalnya saya gunakan bingkai aja ya. Bagaimana? Nih, unggahan, saya taruh di sini. Kemudian saya ambil foto saya. Masukin biar kelihatan mukanya doang. Oke, jangan lupa kasih nama. Klik tambahkan sedikit teks isi, taruh di sini. Dona Yulia Sari, dari mana? Saya dari SMAN 3 Tanjung Jabung Timur. Tanjab Tim. Oke, kemudian ganti font.
Nah, begini. Ya, ini sudah ada judul, sudut, kemudian ini Donna Yuliasari saya. Oke? Cukup. Kemudian kita gantilah di sini. Acute angle. Acute. Sudut 45 sudut 0 sampai 90. Sudut 90 derajat. Sudut lebih dari 180 derajat. Oke. Sini kita ganti. Sudut kurang dari 90 derajat. Tuh, elemen ya, salah. Derajat. Padahal kemarin ada loh, sebentar saya cari di sini equation. Ini banyak sebenarnya ya, bentuk-bentuk matematika. Saya tambahkan teks aja, saya kasih di sini sedikit teks isi, kemudian saya ketik 0, saya taruh di sini, taruh di atasnya. Nah, oke, sudut kurang dari, kemudian sudut 90 derajat. Kemudian sudut lebih dari 90 derajat. Ya, jadi Bapak Ibu, ini semuanya sudah ada di Canva, saya tinggal copy aja, tapi paling tidak Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu download mentah-mentah ya, Bapak Ibu gantilah. Ini kan tadi bahasa Inggris, gantilah dengan bahasa Indonesia, kemudian kalau Bapak Ibu mau gantilah warna-warnanya ini menjadi warna-warna yang lain ya. Ya paling tidak ada effort lah, Bapak Ibu ada usaha lah untuk mengeditnya. Jadi tidak hanya ambil-ambil doang gitu. Ya. Kalau sudah silakan di-download dalam bentuk JPG. Nah, selesailah seluruh tugas kita hari ini. Ada yang pertama ada resume, yang kedua buku kenangan, dan yang ketiga adalah infografis pembelajaran. Dan banyak sekali sebenarnya template infografis pembelajaran itu tidak hanya ini ya. Kalau Bapak Ibu cari ini fotosintesis, ada, dan lain-lain, bahasa Inggris, teks deskriptif, naratif, itu ada. Semuanya ada di sini. Kalau tidak ada, silakan dibikin sendiri, diedit sendiri. Itu bisa. Pastikan Bapak Ibu, ini cukup 1 halaman saja untuk infografis, ya, dan di-download dalam bentuk JPG. Nah, kita menerima tugas semua dikirimkan di Google Classroom itu berdasarkan unduhan. Memang di sini ya, ketika Bapak Ibu sudah membuat desain akan ada tulisan bagikan kepada guru di Google Classroom, bagikan di sini. Tapi kita tidak minta di itu ya. Kita tidak ingin Bapak Ibu klik bagikan Google Classroom. No, tolong jangan. Tapi sudah langsung yang ini. Ya, sudah langsung hasil downloadannya. Oke? Begitu untuk tugas ketiga. Untuk infografis saya lihat ada beberapa template yang lebih dari 1 halaman. Jadi apakah boleh jika iya, memang 1 halaman saja. Cara memasukkan ayat Al-Qur'an bagaimana? Nah, infografis tentang produk jualan boleh selagi produk jualannya memang produk jualan Ibu Ade Kurnia atau Bapak Ade Kurnia. Ya, kalau produk jualan tapi produk jualannya itu tuh ada di Canva bukan produk jualan Bapak Ibu nggak boleh. Harus produk sendiri gitu ya. Kirim tugasnya satu-satu atau langsung 3. Kalau sudah selesai 3, langsung kirim 3 boleh. Kalau belum selesai, satu-satu aja. Cara memasukkan ayat Al-Quran. Misalnya nih, saya mau cari di sini ayat Al-Quran apa ya. Maka nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan gitu ya, Fabi Ai. Allah yang manakah?
Nih ya. Di sini nih sebenarnya kita bisa pilih loh yang tidak punya copyright. Nah, usage right. Nih, kalau di sini tulisannya Creative Commons sama komersial ini berarti nggak boleh. Kita pilih yang si Creative Commons, bisa kita gunakan. Ternyata nggak ada. Yang tidak bisa kita, kalau yang di sini komersial dan others license. Nah, muncul ya, ini untuk kepentingan komersial. Kalau tadi seluruhnya. Tapi menurut saya kalau Bapak Ibu ambil gambar dari sini, kemudian Bapak Ibu tuliskan, ya, maksudnya itu Bapak Ibu bisa cantumkan, Bapak Ibu ngambilnya dari mana, itu bisa, ya. Nah, untuk ayat Al-Qur'an, memang itu kita cuma bisa kalau di Canva itu masih dalam bentuk gambar. Nih, saya copy, kemudian nanti saya pindahkan ke sini. Tuh, ya. Jadi dia memang dalam bentuk gambar ya, Bu ya. Untuk ayat Al-Qur'an masih dalam bentuk gambar. Jadinya itu tuh bisa dimasukkan dalam bentuk gambar. Saya bukan berprofesi guru, bolehkah tentang penyuluhan untuk tugas? Boleh. Maaf, untuk buku kenangan harus berapa slide? Slide-nya itu tergantung ya. Yang jelas tadi saya bilang minimal 45 detik. Ya, produk jualan sendiri, Mbak. Boleh, boleh, boleh. Bu Ade atau Bapak Ade jualan apa? Boleh dipromosikan di sini, siapa tahu di sini ada yang berminat gitu kan. Oke, Bapak Ibu, seperti itu tugas kita hari ini. Sudah selesai 3 tugas ya. Mangga kalau ada yang mau tanya. Tapi apakah aman ambil dari medsos, Mbak? Seperti yang tadi saya bilang, Bapak Ibu, Pak Ade siap. Ayat Al-Quran bisa sebagai tulisan asal di keyboard Bapak Ibu sudah diunduh, iya. Tapi kadang-kadang kan tidak ada ya di keyboardnya yang menggunakan huruf Arab ya. Kemudian huruf Latin Arab itu. Kemudian kalau aman ambil di medsos seperti yang tadi saya bilang, bukan di medsos ya, di internet. Kalau medsos itu kan seperti Facebook, Instagram. Bapak Ibu ambilnya di internet, di Google, itu Bapak Ibu arahkanlah di situ linknya. Jadi kan misalnya saya ngambil yang ini, Bapak Ibu bisa tuliskan di bagian bawahnya sumber dari mana. Ya, kalau kita pakai sumber, insya Allah apalagi bukan untuk kepentingan komersial, itu bisa. Jangan lupa cantumkan sumber, itu aja intinya. Tugas pertama bisa, Mbak, bisakah unduhan dari Canva untuk story di WA? Bisa. Bisa. Mbak, tugas pertama bisa liatin sebentar, saya terlambat masuk. Oke, tugas pertama itu resume, ini. Nah, ini ya, tugas pertamanya. Ini. Tugas pertama itu membuat daftar riwayat hidup atau resume. Bapak, Ibu bisa ambil template-nya, diklik buat desain, klik resume, kemudian nanti bisa diedit, disesuaikan dengan resume kita. Kalau mau mengubah latar belakang foto bagaimana? Latar belakangnya mau diubah jadi apa? Yang penting yang belakangnya ini harus diedit dulu, harus dihapus dulu ya. Itu bisa. Misalnya saya pilih ini ya. Saya pilih foto saya dulu. Saya pilih foto saya yang ini. Nah, oke. Kemudian saya hapus latar belakangnya. Saya klik hapus latar belakang. Tada, hilang. Baru saya tambahkan elemen. Mau di mana? Mau ambil apa? Mau di gurun Sahara? Nggak cocok ya. Misalnya ini apa? Namanya gedung apa gitu ya. Gedung. Coba kita ketik gedung. Foto. Apa nih? Gedung apa ini? Nih. Tuh. Tinggal saya mundurkan. Nah, ya. Pokoknya mah tergantung cocok-cocoknya ya. Itu ya caranya untuk menghapus, untuk mengganti background belakang kita. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan, kasihlah bayangan, kemudian kasihlah apa saja deh yang sesuai kira-kira untuk fotonya.
Ya, kalau seperti ini nih kan jadi sepertinya ini seperti memang kelihatan jadi, apa namanya, keahliannya menempel, keahlian kita untuk menempelkan foto itu memang berdasarkan ini ya, berdasarkan jam terbang. Ini bisa diklik kasih bayangan gitu kan. Atau kita klik di elemen ini, shadow. Biasanya nanti muncul shadow. Nah, kayak gini nih. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kata kunci buat buku tahunan untuk Canva yang bahasa Inggris apa ya? Yearbook. Yearbook untuk Canva. Ya, namanya yearbook. Oke. Untuk menghapus latar belakang itu di blok, kemudian klik edit gambar, klik penghapus latar belakang. Oke, sip. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ini di mana gitu ya, cakep banget. Entah di mana-mana pakai baju PRI. Apakah akan ada yang tertipu? Sepertinya tidak ada. Karena kadang-kadang pengeditan itu memang butuh ini ya Bapak Ibu ya. Oh, jam terbang yang tinggi apalagi kalau agar kelihatan seperti nyata banget. Ayo, mangga kalau ada yang mau bertanya kembali. Ulang sekali lagi foto seperti di luar jendela, Mbak. Oh, baik. Jadi kalau misalnya foto seperti si orang lagi keluar, si orang lagi apa namanya, berada di luar elemen, itu bisa kita gunakan elemen biasa ya. Elemennya bentuknya boleh apa saja. Nih, elemen banyak. Saya mau ambil elemennya di sini adalah bentar, bulat ini misalnya ya. Saya mau menggunakan elemen ini, kemudian saya ambil foto saya. Fotonya saya ambil yang ini. Oke. Kemudian saya klik edit gambar. Kemudian saya klik penghapus latar belakang. Maka dia akan hilang ya. Tapi ini harus disesuaikan. Apa yang harus disesuaikan? Karena kan bagian bawah foto saya petak, sementara elemen yang saya gunakan bulat. Kalau saya taruh di sini, walaupun dianya keluar dari apa namanya, keluar dari lingkaran, itu kelihatannya tidak real karena ini bulat, ini petak. Jadi ini harus saya masukkan dulu ke dalam bingkai bulat. Di foto saya ini, saya akan masukkan ke bingkai yang bulat. Saya cari dulu bingkai bulat. Nih, bingkai ya. Kemudian ini foto saya masukin. Nah, jadi kan dia bulat ya. Dia bulat. Baru kita bisa taruh di sini. Nah, seperti itu. Seperti itu, Bu. Untuk menjadikan dia seperti keluar dari jendela. Oke, ada lagi? Mangga.
Kalau ada lagi yang mau ditanyakan, kita Zoom-nya ini sampai 15.30. Bapak Ibu, setelah 15.30 itu sepertinya dia akan end sendiri. Karena tadi saya settingnya sampai 15.30. Mbak, yang dikasih warna putih, Mbak, tolong diulang. Apa yang dikasih warna putih? Yang manakah? Bayangan kah maksudnya? Foto ya, Bu ya? Iya, oke, baik. Kalau foto itu, ini harus diklik edit gambar, kemudian diklik bayangan. Nah, bayangannya kita pilih yang bersinar, kemudian ini kita atur warnanya. Sebentar, dianya bersinar dulu. Nah, kalau ini nih kan nih warnanya tadi ada sih, cuma hilang. Nah, bentar. Nih ya, saya pilih bersinar. Nah, ini bersinar ya. Tergantung sekarang warnanya mau apa. Kalau itu bersinar dia hitam. Tapi kalau misalnya mau bersinarnya warna merah, kemudian ini kita buramnya nggak terlalu ini apa namanya buramnya kita nolkan, ininya kita geser. Nah, dianya akan punya garis pinggir. Semakin kita ke sini dia semakin tidak jelas, semakin ke sini semakin jelas. Kalau latar belakangnya putih, jangan kasih bayangan putih, dia nggak akan kelihatan. Ya. Terima kasih banyak. Oh, siap. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Siap. Baik, kalau tidak ada lagi, saya akan stop sharing. Silakan dibuka kamera, kita ambil foto dulu. Bapak Ibu yang ada di sini, mohon maaf nih, biar saya enak mutunya, chatnya saya disable. Oke. Kita ada 4 slide. Ayo, dibuka kameranya semuanya. Siap-siap. Halo Pak Wilmar, ya ampun. Ada juga ternyata. Mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak bisa sapa satu-satu. Ternyata ada yang dari Jambi juga, ada teman-teman yang lain. Semoga semuanya sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di sini, Ibu Arsida. Ibu Arsida ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Silakan. Sebentar. Saya buka mic-nya ya. Saya buka mic semuanya. Nah, sudah. Ibu Arsida, ada yang ingin ditanyakan? Iya, terima kasih. Mbak Dona, satu lagi itu. Saya kan ini mau mencari gambar, tapi munculnya itu untuk infografisnya ada video, bolehkah? Oh enggak, yang bisa untuk kalau Ibu mau bikin untuk tugas-tugas yang lain boleh, tapi kalau untuk infografis gitu. Kita karena downloadannya dalam bentuk JPG itu videonya nggak akan pengaruh. Begitu. Sayang. Oh iya. Tapi kalau untuk bukan tugas memang bisa gitu ya? Bisa, ini kok bisa. Di Canva gitu. itu bisa kita jadikan video, bisa kita jadikan gambar. Itu semuanya bisa di Canva. Oke. Jelas, terima kasih. Sama-sama Ibu Arsida. Ibu Arsida buka kameranya dong. Wah, maaf. Aduh, nggak siap nih. Kita mau ambil foto nih. Ya, Bapak Ibu yang lainnya ayo dong dibuka kameranya. Saya mau ambil foto. Ibu Arsida ambil ini dulu kayaknya, ambil jilbab dulu. Ayo. Nah, sip. Baik, halaman pertama ya. Halaman pertama semuanya kasih senyum yang manis. 1, 2, 3. Bapak Ibu nggak tahu ada di halaman berapa, jadi baiknya Bapak Ibu senyum terus sampai selesai. Ya, 1, 2, 3. Oke, selesai halaman pertama. Lanjut ke halaman berikutnya. Karena Bapak Ibu tidak tahu ada di halaman berapa, silakan Bapak Ibu senyum terus. Halaman berikutnya. Halaman kedua, siap 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Mohon maaf tidak bisa disapa satu-satu. Halaman ketiga. Halaman ketiga ada Ibu Bekti.
Sip, ada Ibu Nastuti, hati-hati Bu, lagi di jalan, ya ampun. Aminillah, semoga selamat sampai tujuan. Pada baru pulang sekolah kayaknya ya. Kalau saya mah kami belum ini sih, belum sampai pukul 4, biasanya kan memang pukul 4, tapi sekarang masih pukul 2 selesainya. Mudah-mudahan tidak ada lagi koronce, sehingga kita bisa mengadakan pertemuan luring, ya ampun. Udah lama banget Bapak Ibu rasanya tidak pertemuan luring. Oke, selesai Bapak Ibu. Semua foto sudah saya ambil, setelah ini akan saya kirimkan recording-nya, tapi diproses dulu ya. Saya akan kirimkan ke YouTube. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ketemu lagi kita besok. Mungkin malam, mungkin siang, tergantung Bapak Ibu, atau mungkin pagi. Saya nggak tahu ya. Nanti kita akan berikan keterangannya di grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu mohon pantengi grup WhatsApp untuk bertanya juga, untuk menanyakan sesuatu juga, untuk mendapatkan informasi dari trainer. Apapun yang trainer sampaikan, insya Allah penting. Jadi tidak harus Bapak Ibu clear chat terus ya. Kalau dari trainer boleh dibintangi. Karena kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu mah, langsung dihapus clear chat semuanya. Jadi chat dari kami trainer pun tidak dibaca ya. Jadi seperti itu, insya Allah besok pagi infonya akan disampaikan, besok kan hari Minggu ya. Nggak apa-apa lah kalau misalnya pagi-pagi, karena kalau siang-siang itu kadang-kadang Bapak Ibu banyak kondangan. Kalau malam-malam itu tuh jadi juga belum selesai pulang kondangan ya. Bapak Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri pertemuan kita dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Izin Bapak Ibu. Terima kasih.